Gusti kira-kira tahu nggak yang Pak Arif diajak ngobrol ke sini untuk apa? Tahu nggak? Apa kira-kira? Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, informasi kemarin Pak Arif dengar, katanya kan Gusti kemarin minta uang sama siapa namanya? Abia, kan Bian ya, Bian. Itu benar tidak? Pinjam uang 2.000, terus pinjam uang 2.000. Terus kira-kira tujuan Bian kemarin pinjam uang untuk apa? Kira-kira kemarin pinjamnya maksa atau bilang baik-baik? Bilang baik-baik. Terus kira-kira Bian takut tidak? Tidak takut. Kira-kira tujuan Bian kemarin pinjam uang untuk apa? Uangnya digunakan untuk apa? Tumbas makan, untuk beli makan. Aku kurang 2.000 terus tak ganti. Oh, kurang 2.000. Terus dipinjam ya. 2.000 terus 3.000-nya tak ganti ya. Kan 10.000-nya tak ambil. Tak siko 5.000-nya tak ganti. Wis 8.000. Terus tak ganti kurangnya jadi 10.000 lagi. Oh, 10.000. Kira-kira kalau ya apa itu Gusti pinjam uang itu kan ada, kira-kira temannya ada yang takut, ada yang seperti itu ya. Kira-kira kalau seperti itu, jika Bian merasa takut dipinjami uang itu, kira-kira itu benar apa salah? Salah ya, salah. Ya, Bapak Pak Arif di sini tidak akan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, ya, ya seperti itu Pak Arif, ya. Tidak akan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tidak akan mencari seperti itu. Akan tetapi seperti ini, kalau kita setiap kelas itu pasti punya keyakinan. Setiap anak itu harus menghargai diri sendiri dan temannya. Setiap anggota kelas, setiap siswa harus disiplin, salah satunya seperti itu ya. Kira-kira kalau seperti Bian yang dibuat karena takut kamu pinjami uang, itu kira-kira Gusti kira-kira apa melanggar apa itu? Aturannya apa? Tidak menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, seperti itu ya. Karena seperti itu besok bisa boleh diulangi lagi ya. Terus seperti itu. Terus kira-kira langkah Bian kira-kira caranya bagaimana biar tidak mengulangi lagi? Pertama ke Biannya bagaimana kira-kira? Yang Gusti minta maaf, betul, bersabar, pelukan boleh. Terus kira-kira kalau Bian kalau Gusti supaya tidak mengulangi seperti itu, caranya Gusti apa yang ditempuh apa caranya? Tahu nggak? Misalnya berhemat itu enggak, berhemat uangnya berhemat itu ya, bisa. Kalau dari rumah bawa bekal tidak? Tidak. Sudah sarapan. Oh, tadi belum? Tadi sudah. Terus dari rumah gratis kan? Sarapan biar apa? Jajannya tidak terlalu banyak ya. Jajannya sedikit saja. Dan kalau jajan itu harus secukupnya. Yang dibawa uangnya itu secukupnya, itu ya. Nah, jadi besok lagi tidak boleh apa minta uang dengan temannya. Walaupun kamu minjam, tapi kalau Bian takut itu nanti ya itu ya jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai seperti itu ya. Jadi lebih baik tidak pinjam uang ya, biar apa temannya tidak takut ya. Kira takut Pak, nanti saya kemarin di
awak sama Gusti yang hidupmu kan gitu kan kalau takut seperti itu. Tapi ternyata Gusti tadi pinjam ya, soalnya bisa pinjam aja lah ya, pinjam kalau jajan secukupnya apa yang punya uang kok harus cukup gitu ya. Nah, terus tadi langkah Gusti tadi kemudian bagaimana itu minta maaf betul, minta maaf ya, minta maaf terus kemudian besok kalau jadi tidak akan mengulangi lagi, terus kemudian jajan secukupnya dari rumah apa dulu. Nah itu ya. Nah di sini dari usaha Pak Arif ini harus jadi anak yang bagus ya, ya tidak boleh ya, kalau mau seperti itu artinya kalau seperti itu baik-baik bilang saya bilang sama Gusti dulu juga jangan lupa tadi sementara apa minta apa itu ya. Itu aja, terima kasih Dian biar jadi anak yang gitu ya, harapan harus seperti ya, jadi lagi nah itu udah ya cukup tisul ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri Ngapian 2 yang saya hormati, serta karyawan yang saya hormati, Bapak Ibu undangan yang saya hormati, yang pada kesempatan kali ini dari PGRI Ranting Desa Ngapian. Yang pertama dan utama marilah senantiasa kita baca dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan siang menjelang sore berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di ruang kelas 1 SD Negeri Ngapian 2 dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata dari modul 1.4 program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya Arif Mustafa akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif setelah kami selesai menyelesaikan modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, maka kewajiban kami adalah untuk menyampaikan materi yang sudah didapatkan untuk bisa disebarluaskan ke satuan pendidikan masing-masing atau mungkin ke tingkat yang lebih luas lagi. Dalam hal ini kami mengundang untuk PGRI Ranting Desa Wiragunan untuk ikut dalam rangka diseminasi budaya positif ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu terkait dengan diseminasi budaya positif ini memang ada beberapa yang harus kami sampaikan terkait dengan materi-materi terkait dengan budaya positif, terkait dengan nanti paradigma perubahan pendidikan. Terus kemudian nanti ada 5 nilai kontrol, juga ada disiplin positif, teori motivasi, dan kemudian juga kebutuhan. Kemudian ada namanya segitiga restitusi untuk memperbaiki kesalahan anak agar tetap semakin mempunyai peran dan bisa menguatkan karakter dari peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu untuk gambaran awal terkait dengan diseminasi budaya positif pada kesempatan siang hari ini. Untuk yang pertama, Bapak Ibu, terkait dengan agenda ataupun materi yang disampaikan nanti, yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yang selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, 6 adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Untuk materi yang pertama yaitu terkait dengan budaya positif atau transformasi pendidikan, itu terkait dengan perubahan paradigma, Bapak Ibu. Kita
kembali untuk mengungkap apa yang menjadi filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing arsa sung tulodo, ing madya mangun karso dan tutpuri handayani. Dalam hal ini benar-benar kembali ditekankan dalam dunia pendidikan untuk benar-benar di 3 filosofi itu ing arsa sung tulodo benar-benar bisa memberikan contoh. Guru dia bisa menjadi contoh pada saat di depan, benar-benar menjadi teladan bagi peserta didik. Yang kedua adalah ing madya mangun karso, pada saat berada di tengah bisa memberikan ataupun menjadi motivator, memberikan motivasi kepada peserta didik. Dan yang ketiga tutpuri handayani, kala berada di belakang bisa mendorong untuk bisa berprestasi semakin baik karakternya bagi peserta didik. Yang selanjutnya adalah paradigma yang kedua adalah pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun di sini adalah bagaimana seorang guru bisa menuntun siswa atau menuntun murid itu sesuai dengan kodratnya. Kodratnya di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Yang sekarang ditekankan adalah kodrat alam dan kodrat zaman ini karena memang mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin tidak pernah ada ataupun tidak pernah dihadirkan, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman ini memang harus senantiasa ditumbuh kembangkan bagaimana guru itu dapat menuntun. Istilah menuntun Bapak Ibu ini seperti halnya menjadi petani, itu bagaimana bercocok tanam, memilih biji yang baik, bagaimana bisa menumbuhkan, dan bagaimana nanti pada akhirnya siswa tersebut bisa memanen hasilnya. Seperti itu. Hasil yang dipanen adalah siswa itu adalah pasti menjadi siswa atau menjadi manusia yang merdeka. Dalam hal ini Bapak Ibu terkait dengan menuntun, di sini pasti kodrat alam. Dalam teori anak itu memang ada teori namanya teori empirisme, teori konvergensi dan teori konvergensi dan empirik. Dari 3 teori tersebut itu yang kita pegang adalah teori konvergensi, karena memang anak itu bukan tabula rasa, tetapi setiap anak itu sudah mempunyai pembawaan baik positif ataupun negatif, baik laku baik ataupun laku buruk. Dan pada kesempatan ini untuk dunia pendidikan itu bagaimana guru itu mampu menebalkan laku baik pada anak tersebut dan menyamarkan laku buruk pada anak. Maka dari itu perlu ditebalkan itu. Bukan kita seolah-olah adalah bagikan kertas kosong yang bisa dicoret-coret secara bebas, akan tidak seperti itu. Akan tetapi sebenarnya siswa tersebut sudah mempunyai pembawaan baik positif maupun negatif, baik laku baik ataupun laku buruk. Dan laku buruk itu kewajiban dari seorang guru adalah menyamarkan laku buruk dan menebalkan laku-laku baik pada peserta didik tersebut. Itu dengan cara menuntun mereka sesuai dengan kodrat alamnya tersebut, dan kodrat zamannya adalah harus sesuai dengan kodrat zaman seiring dengan perkembangan zaman. Di era digitalisasi seperti ini mungkin harus senantiasa dikenalkan dengan digital seperti itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka di sini adalah tidak terpengaruh oleh lingkungan apalagi orang lain, tetapi mereka bisa merdeka mengatur diri sendiri tanpa terpengaruh oleh orang lain. Maka dari itu dalam upaya bisa mengatur diri sendiri tersebut, guru harus menuntun anak menjadi menebalkan laku-laku yang baik. Agar apa? Agar tadi menjadi manusia merdeka tanpa terpengaruh ataupun tanpa dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sekitar dengan karakter yang baik. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, setelah dengan 3 semboyan tadi, terus kemudian pendidikan yang menuntun dan asas manusia merdeka. Yang ketiga adalah asas trikon. Dalam pendidikan itu adalah asas trikon. Di sini adalah kon. Yang pertama adalah kontinu, terus kemudian konvergen, dan yang ketiga adalah konsentris. Yang di sini adalah yang trikon yang pertama adalah kontinu. Pendidikan itu harus secara berkesinambungan, semakin terus semakin berkesinambungan terus, dari kecil sampai dewasa berkesinambungan.
Terus kemudian konvergen. Konvergen di sini adalah mengambil dari berbagai sumber yang relevan, Bapak Ibu. Kalau kita mengambil sumber pendidikan atau sumber pembelajaran yang tidak relevan, maka nanti hasilnya juga tidak akan relevan dengan seiring dengan perkembangan anak dan perkembangan zamannya tersebut. Terus kemudian yang ketiga adalah bersifat konsentris. Konsentris itu adalah dengan budaya, sesuai dengan kebudayaan dari lingkungan sekitar. Kalau di sini mungkin ada namanya kearifan lokal. Tak mungkin di sini untuk mengembangkan siswa di sini tak dikenalkan dengan dunia di sekitar pantai, karena kemudian tidak mungkin. Maka harus seperti ini, harus senantiasa dikembangkan secara konsisten sesuai dengan kebudayaan, kearifan lokal di daerah siswa tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Yang selanjutnya terkait dengan transformasi pendidikan dengan yang tadi adalah terkait dengan perubahan paradigma terkait dengan tadi ada 3 hal tadi yang perlu saya sampaikan terkait dengan perubahan paradigma yang sekarang harus senantiasa ditumbuh kembangkan pada peserta didik melalui guru yang harus mempunyai 3 filosofi pendidikan tersebut untuk mencapai bagaimana bisa menuntun peserta didik atau menuntun siswa menjadi manusia merdeka. Caranya dengan apa? Dengan trikon tadi di antaranya dalam pembelajaran diselenggarakan seperti itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan sini adalah teori kontrol atau choice theory, itu yang ditemukan oleh William Glasser. Ada 4 pemikiran pokok dari William Glasser tersebut. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu adalah teori kontrol yang nanti akan dikembangkan seperti itu. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Yang keempat adalah realitas atau kebutuhan tidak berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 4 pokok pikiran dari teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser itu nanti akan diturunkan menjadi beberapa teori, dan nanti ada beberapa pendapat dalam teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu, terkait di sini yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini adalah mengandung makna disiplin. Disiplin di sini adalah belajar kontrol dengan menggali potensi dari kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Dalam hal ini, untuk mencapai disiplinan atau istilah disiplin di sini Bapak Ibu, memang disiplin itu timbulnya itu bukan dari pengaruh dari ekstrinsik atau pengaruh dari luar, akan tetapi timbul dari kesadaran ataupun timbul dari motivasi dari diri sendiri. Maka dari itu yang menjadikan dasar adalah nilai-nilai yang dihargai atau nilai-nilai kebajikan universal yang dihargai adalah seperti itu. Dan saya bisa untuk menyimpulkan tentang makna disiplin adalah segala daya upaya untuk mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih pada suatu tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang dihargai. Baik disiplin itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dihargai. Dan ini timbulnya adalah dari dalam diri atau dari intrinsik masing-masing personal atau orang tersebut, bukan dari pengaruh dari luar. Itu adalah makna untuk yang disiplin terkait dengan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan disiplin mulai ada tumbuh kembangnya yang benar adalah mulai dari diri, dalam dirinya, bukan dari
pengaruh yang lain, lingkungan ataupun pengaruh orang lain. Yang selanjutnya, yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan, yaitu adalah teori motivasi. Di sini, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Dalam hal ini dikemukakan ada teori motivasi. Yang pertama itu adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Dalam hal menghindari hukuman, tatkala orang bertindak sesuatu itu hanya untuk menghindari hukuman. Contoh saja dari peserta didik kita, mereka menggunakan, anak-anak tersebut menggunakan seragam lengkap, akan tetapi bukan dari kemauan diri sendiri. Karena apa? Supaya tidak dihukum. Nah itu pasti mempunyai contohnya adalah seperti itu, supaya tidak dihukum oleh bapak ibu. Itu adalah untuk teori motivasinya adalah menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Tatkala bapak ibu guru memberikan misalkan bagi yang seragamnya lengkap besok akan diberikan hadiah oleh bapak ibu guru. Dengan itu pasti anak akan berlomba-lomba untuk tertib berpakaian. Tertib berpakaian. Untuk apa? Tujuannya adalah mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah inilah yang diharapkan adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri, bukan dari luar. Kategori dari luar adalah untuk menghindari hukuman, dan imbalan tadi mendapatkan imbalan adalah motivasi yang dilakukan anak tersebut itu karena adanya motivasi ekstrinsik. Dan yang diharapkan pada diri anak berkembang adalah menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri. Saya berpakaian rapi karena saya menghargai diri saya sendiri. Saya berpakaian rapi karena saya menghargai diri saya sendiri. Harapannya seperti itu. Motivasi satu dan yang kedua merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, motivasi ketiga merupakan motivasi intrinsik. Nah itu yang selanjutnya nanti akan diturunkan lagi. Motivasi intrinsik tersebut timbul berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Di sana adalah diantaranya profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya selanjutnya itu ada dari profil pelajar Pancasila tersebut. Terus kemudian dari nilai-nilai kebajikan universal tersebut nanti akan disepakati bersama sebagai namanya adalah keyakinan kelas. Setiap anggota kelas harus disiplin. Setiap anggota kelas harus peduli dengan lingkungan. Di antaranya seperti itu. Biar apa? Dengan itu, dengan keyakinan kelas tersebut timbulnya sebuah motivasi intrinsik pada anak. Timbul motivasi intrinsik, bukan melakukan tujuan melakukan sesuatu itu karena motivasi ekstrinsik, karena berdasarkan nilai-nilai kebajikan timbul dari dalam diri sendiri atas kesadarannya sendiri. Harapannya adalah seperti itu. Yang selanjutnya, model yang ketiga adalah model berpikir menang-menang. Sama menangnya kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Dalam hal ini peran bapak dan ibu guru itu sangat penting dalam menerapkan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus ini. 5 posisi kontrol tersebut adalah yang pertama. Untuk posisi kontrol ini yang saya ulangi, posisi kontrol ini bertujuan untuk memperbaiki karakter atas kesalahan yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Akan tetapi dia melakukan kesalahan, akan tetapi anak tersebut karakternya semakin kuat atas kemauannya sendiri, bisa berubah tanpa ada paksaan dari luar. Seperti itu. 5 posisi kontrol yang disampaikan adalah yang pertama adalah menghukum. Tatkala guru menjadi memposisikan sebagai penghukum dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal ini misalkan, dalam hal ini ada anak terlambat, saya suruh untuk berlari keliling lapangan 5 kali. Contohnya saja seperti itu. Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Dalam hal ini tidak ada kesesuaian antara pelanggaran yang dilakukan dengan apa yang menjadi tindakan yang diberikan kepada anak tersebut. Itu adalah posisi guru adalah sebagai penghukum. Dan yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Contohnya, ayo kita bermaaf, jangan malas-malasan. Nanti kalau malas, nanti saya
nanti yang dimarahi ibumu loh, nanti saya yang dimarahi oleh bapak kepala sekolah, misalnya seperti itu. Hal yang seperti itu sebenarnya nadanya ringan, nadanya halus, akan tetapi itu menimbulkan rasa yang mendalam pada diri anak. Nah itulah mungkin yang rasa dalam diri anak tersebut nanti akan terbawa terus menjadi menumbuhkan karakter yang buruk, karakter yang baik nanti akan hilang, membuat rasa bersalah. Maka dari itu ada 5 di sini. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman, ya udah apa-apa, kamu akan seperti ini, besok jangan diulangi lagi ya. Ya Pak, dengan ada seperti ini, biasanya siswa efeknya akan apa? Melonjak dengan gurunya. Maka dari itu posisi teman ini mungkin ada tempatnya juga digunakan, tapi ada mungkin minusnya juga akan ada. Kelima, posisi kontrol pada anak dalam menanggapi ataupun mensiasati apa yang dilakukan kesalahan anak tersebut. Yang keempat adalah pemantau. Ini tegas sebenarnya Bapak Ibu. Tatkala mungkin anak melakukan kesalahan, kembali di yang merujuk sebagai tolak ukur penyelesaiannya adalah sebagai tata tertib ataupun peraturan di sekolah tersebut. Kamu melakukan kesalahan apa? Saya tidak berpakaian rapi. Kesepakatan kita apa ya? Kesepakatannya saya tidak boleh ikut pelajaran selama 1 jam. Misalnya kesepakatannya seperti itu. Semua dikembalikan kepada tata tertib dan aturan yang ada di kelas. Itu adalah sebagai posisi kontrol kita, adalah sebagai pemantau. Yang kelima itu yang sebenarnya yang diharapkan adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini perannya adalah memberikan menelusuri terlebih dahulu apa yang menjadi kasus dari anak tersebut. Kemudian apakah anak tersebut benar-benar melakukan kesalahan, divalidasi tersebut, iya saya melakukan kesalahan seperti itu. Terus anak itu kemudian diberikan solusi yang timbul dari diri sendiri berdasarkan apa tadi keyakinan kelas. Kamu melakukan seperti ini, kamu membuang sampah di mana? Saya membuang sampah sembarangan. Apakah itu benar? Itu tidak benar. Terus kemudian apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kita? Misalkan ingat kita harus peduli dengan lingkungan. Terus langkah kamu selanjutnya apa? Saya harus mengambil sampah yang ada tersebut, kemudian saya akan masukkan ke tempat sampah, membuang sampah di tempatnya. Terus kemudian ke depannya lagi kamu bagaimana? Sebaiknya tidak membuang lagi sampah sembarangan. Nah, contohnya adalah seperti itu. 5 posisi kontrol, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Seperti itu, 5 posisi kontrol. Yang keempat tadi terkait dengan pola pikiran. Yang keempat adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Terkait dengan ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, berarti di sini adalah setiap orang dalam melakukan suatu tindakan itu biasanya orang itu adalah berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kebutuhan tersebut 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah penguasaan atau kekuasaan. Yang ketiga kasih sayang atau rasa diterima. 4 adalah kesenangan. Dan 5 adalah kebebasan. Dalam penerapan di dunia pendidikan, Bapak Ibu, terkait dengan bertahan hidup atau survive, itu misalkan anak tersebut misalkan minta makanan kepada temannya secara paksa. Itu sebenarnya anak tersebut bagaimana dia berupaya untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, memenuhi kebutuhan untuk bertahan agar tetap eksis, tidak kelaparan, mungkin tidak kehausan. Kalau seperti itu, anak dalam upayanya memenuhi kebutuhan tersebut, kadang ada yang melakukannya itu dengan cara yang salah. Kalau mungkin cara yang baik itu mungkin ada yang diharapkan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Akan tetapi tatkala anak melakukan itu dengan kesalahan, dengan paksaan, itu yang dianggap salah, itu bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah penguasaan atau kekuasaan. Tatkala
anak tersebut sebenarnya itu ingin di dalam kelas tersebut menang sendiri, anak yang lain mungkin dibully, itu adalah bagaimana dia sebenarnya butuh untuk penguasa, butuh berkuasa. Contohnya adalah seperti itu. Yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Tatkala seseorang tersebut mungkin kurang perhatian, terus kemudian perlu mendapatkan perhatian, biar diperhatikan dulu, dia melakukan sebuah kesalahan. Contoh saja, saya ke belakang berkali-kali. Pak, izin ke belakang, Bu, izin ke belakang. Iya, izin ke belakang. Tidak ada, dan iya, berkali-kali. Sebenarnya mungkin kadang itu ingin mencari kasih sayang ataupun merasa diterima, biar dia diperhatikan oleh guru tersebut. Ada yang seperti itu, berkali-kali kok tidak ada respon. Mungkin berkali-kali sampai 5 kali, sampai 4 kali, sampai 6 kali, sampai seperti itu. Tujuan seperti itu ada. Nah, maka itu mungkin anak tersebut pada itu mungkin akan memenuhi kebutuhan mungkin kasih sayang, dia diperhatikan. Bisa saja seperti itu. Nah, itu nanti bisa diselesaikan dengan jalan-jalan nanti dengan segitiga resolusi. Yang keempat adalah kesenangan. Tatkala anaknya lempar-lemparan, bermain sendiri, lempar dengan teman di dalam kelas lempar, itu tujuannya biasanya anak itu senang. Ini mencari kesenangan dirinya sendiri, biar senang. Dirinya itu senang. Terus kemudian yang kelima adalah kebebasan. Dia akan merasa bebas. Kelekaran, mungkin ngantuk-ngantuk sendiri, bebas, tak mau dikekang. Nah, seperti itu tuh biasa kebutuhan. Ini mungkin kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Berbagai macam tingkah laku anak tersebut mungkin adalah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan dalam hal ini saya bisa menyimpulkan Bapak Ibu terkait dengan seperti ini, mungkin perilaku menyimpang yang pada anak tidak bisa dijadikan sebuah identitas bahwa anak tersebut sebenarnya nakal. Akan tetapi anak tersebut berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebenarnya. Seperti itu. Anak tersebut berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut biasanya menggunakan perilaku-perilaku yang agak menyimpang dari nilai-nilai kebajikan. Nah itu kadang yang kita cap sebagai anak tersebut biasanya adalah seperti itu. Dari kebutuhan tersebut. Nah, dari 5 kebutuhan dasar tersebut mungkin kita bisa menilai anak itu sebenarnya apa yang dibutuhkan, apa motif dari dia melakukan sesuatu atau tidak, itu sebenarnya apa. Nah, itu akan terlihat dengan jelas jika kita mengacu atau mengembalikan dengan nilai kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya Bapak Ibu, setelah nilai 5 kebutuhan dasar manusia, di sini adalah keyakinan kelas. Sebenarnya ini yang dibahas pada poin 1, pokok pikiran 1 tadi Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Ini berbeda dengan peraturan kelas Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas itu biasanya timbulnya adalah motivasinya karena ada motivasi ekstrinsik. Tapi kalau keyakinan kelas ini sudah menjadikan itu timbulnya karena kesadaran dari anak tersebut. Timbul adalah motivasi intrinsik. Di sini, yang inilah nanti yang dijadikan sebagai dasar untuk pemecahan sebuah masalah atau kesalahan anak pada saat berinteraksi memenuhi kebutuhannya tadi yang dianggap menyimpang tadi. Dengan keyakinan kelas ini nanti diharapkan nanti bisa anak itu karakternya bisa tumbuh, bisa berkembang. Tahap-tahap penyusunan keyakinan kelas Bapak Ibu ini nanti mohon untuk selanjutnya bisa dipraktekkan di dalam kelas. Yang ini mungkin yang menjadi tugasnya adalah mungkin harapan dari saya mungkin ini. Tahap menyusun keyakinan kelas yang pertama Bapak Ibu adalah menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Peraturan misalkan peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh tidak dilarang seperti itu. Dan itu yang digali dalam kelas tersebut, semua digali semuanya. Langkah yang kedua adalah setelah menemukan peraturan-peraturan yang disepakati di kelas tadi, mengubah peraturan yang dibuat dengan kalimat yang positif. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, menjadi membuang sampah pada tempatnya. Contohnya seperti itu. Terus kemudian
tidak boleh makan di dalam kelas, makan dan minum pada saat jam istirahat, seperti itu. Ya, tidak boleh berlari-lari di dalam kelas. Contohnya tidak boleh dilarang berlari-lari, dijadikan kalimat positif, misalkan bermain pada saat jam istirahat. Nah, seperti itu. Harapannya adalah seperti itu di dalam menyusun keyakinan kelas. Yang ketiga adalah mencarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Nilai kebajikan, ada kesalahan tulis. Kebajikan atau nilai keyakinan. Contohnya, Bapak Ibu, tidak membuang sampah pada tempatnya, berarti nilai-nilai kebajikan yang dihadapkan adalah peduli lingkungan. Kemudian tidak memakai seragam yang lengkap, berarti ada nilai kebajikannya adalah disiplin, seperti itu. Kemudian diantaranya nilai-nilai kebajikannya seperti itu. Kemudian dengan teman tidak boleh berkelahi. Berarti ada nilai kebajikan adalah menghargai diri sendiri dan orang lain, seperti itu. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, terkait dengan pendalaman keyakinan kelas adalah tampak seperti atau tidak seperti itu. Kategorinya adalah perilaku ataupun tingkah laku yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Contohnya tadi dari nilai kebajikan peduli lingkungan, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan berarti yang tidak boleh, yang tidak seperti yang tampak seperti adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang tidak seperti adalah membuang sampah sembarangan, seperti itu. Terus pendalaman keyakinan kelas itu adalah tugas saya dan tugas kamu. Dengan disiplin ini, dengan disiplin tadi misalkan membuang sampah pada tempatnya. Tugas saya menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Tugas kamu adalah misalkan mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan agar membuang sampah pada tempatnya. Jadi tahap-tahap menyusun keyakinan kelas seperti itu, Bapak Ibu, nanti bisa dipraktekkan, nanti menjadi keyakinan kelas, yaitu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Itu biasanya peraturan atau tata tertib, biasanya seperti itu. Kemudian mengubah peraturan yang dibuat dengan kalimat positif. Yang ketiga adalah mencarikan peraturan-peraturan yang dibuat menjadi sebuah nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, seperti itu. Kemudian pendalaman keyakinan kelas tersebut itu nanti dengan perilaku anak. Yang kemudian adalah pendalaman keyakinan. Nah, itu benar-benar yang ada tugas saya dan tugas kamu. Seperti itu, disadarkan terkait dengan perilaku anak tersebut. Itu terkait dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa cek. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, adalah restitusi tersebut adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Penerapan segitiga restitusi seperti itu, Bapak Ibu. Dalam hal ini, dalam segitiga restitusi ini, tatkala anak mempunyai sebuah melakukan sebuah kesalahan, pada umumnya anak tersebut akan merasa bersalah, tetap bersalah. Kemudian di lingkungan sekitarnya, anak tersebut akan minder biasanya. Tatkala pada saat penyelesaian masalahnya itu mungkin tidak tepat. Contoh, tatkala kita memberikan anak tersebut posisi sebagai penghukum, lari keliling lapangan 5 kali, pasti anak yang lain akan melihat tersebut, dan apa yang didapat dari anak tersebut kan rasa jerak yang didapat adalah anak itu sebagai pendendam, mungkin akan timbulnya sebagai pendendam. Dia akan dendam, saya dengan Pak ini seperti ini, saya dibeginikan, saya bisa menjadi malu. Nah, seperti ini. Maka dari itu, tatkala menjadi penghukum, mungkin anak tersebut akan dalam dirinya tumbuh rasa dendam.
dan orang merasa minder. Karena apa? Merasa dipermalukan di hadapan anak-anak tersebut. Yang kedua mungkin tatkala menjadi posisi kontrol kita dalam menyelesaikan masalah sebagai pembuat rasa bersalah. Anak tersebut sepanjang mungkin hidupnya tatkala dia mempunyai karakter yang tidak mempunyai mental yang bagus, anak tersebut akan minder, semakin minder. Karena dia, wah saya sudah membuat salah orang lain, saya sudah membuat orang lain, saya sudah membuat salah, saya sudah membuat dia dimarahi, saya sudah membuat ibu guru ini dimarahi oleh bapak saya karena saya melakukan kesalahan ini dan guru saya memberikan tindakan seperti ini. Nah seperti itu posisi kontrol yang salah tersebut pada saat penyelesaian masalah akan menimbulkan kesalahan yang mendalam, rasa yang mendalam pada diri anak tersebut. Sehingga mentalnya tidak akan semakin tumbuh, akan semakin jatuh karena setiap hari itu anak tersebut senantiasa diliputi rasa bersalah. Seperti itu. Yang ketiga, tatkala posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Nah ini anak-anak tersebut biasanya akan semakin melonjak biasanya. Seperti itu. Ya saya nggak apa-apa ya Pak, besok lagi, diulang lagi, besok diulang lagi. Karena apa? Kita hanya dianggap sebagai teman dan mungkin hanya memberikan teguran-teguran saja. Dan mungkin itu tidak terlalu lugas dan harap. Dan nanti anak tersebut penerimaan yang pasti dia menganggap gurunya adalah sebagai teman. Yang selanjutnya Bapak Ibu, setelah tadi posisi kontrol kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga adalah sebagai teman, dan keempat adalah sebagai pemantau. Posisi kontrol sebagai pemantau. Bapak Ibu, tatkala kita semua apa yang menjadi kesalahan anak tersebut dikembalikan kepada peraturan sekolah. Anak tersebut tidak mempunyai inisiatif berkembangnya itu bahkan tidak bisa berkembang sesuai dengan pola pikirnya, tidak bisa menemukan jalan keluarnya sendiri. Karena ini pasti semua akan dikembalikan tolak ukurnya adalah peraturan kelas, peraturan sekolah, seperti itu. Dan harapannya, padahal sebenarnya tujuannya adalah membuat anak itu menjadi semakin baik. Akan tetapi di sini yang terjadi adalah anak tidak mempunyai inisiatif tersendiri atas apa yang dilakukan, atas kesalahan yang dilakukan, dan tidak mempunyai jalan keluar sendiri untuk mencari solusi sendiri atas apa yang telah dilakukan anak tersebut. Di situ. Yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini adalah yang pertama adalah pada saat guru menyelesaikan atau mengatasi kesalahan anak itu adalah dengan penggunaan segitiga restitusi. Tahapan adalah di sini Bapak Ibu. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahap dalam penyelesaian sebuah masalah. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Di sini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh, kamu saya panggil di sini kira-kira tahu tidak? Tidak tahu. Informasi kemarin, kamu itu membuang sampah sembarangan. Loh, apakah itu benar? Contohnya seperti itu. Apakah itu sudah benar? Terus kemudian itu salah. Terus apakah yang ditanyakan selanjutnya biasanya karena kamu tahu salah, di sini Pak Guru tidak akan mencari siapa yang benar ataupun siapa yang salah. Apakah itu tindakan itu benar atau salah? Salah Pak. Itu adalah sudah masuk pada validasi tindakan yang salah. Kamu punya alasan melakukan hal itu. Kira-kira tujuannya untuk apa? Nah, itu nanti pokoknya adalah nanti kembalinya ke kebutuhan anak tadi. Kamu melakukan ini
Tujuannya untuk apa? Saya tadi lempar-lemparan dengan teman-teman itu yang berat. Jadi guru sudah mempunyai satu pegangan, berarti anak ini untuk mencari kesenangan. Sebagai jalan pasti untuk mencari kesenangan. Kira-kira ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada, dengan bermain bola misalnya. Nah seperti itu. Contohnya apa seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya, setelah identitasnya stabil, mengetahui kesalahannya, terus kemudian bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, tapi pernah dilakukan oleh orang lain juga. Terus kemudian tindakan tersebut sudah dia sadari bahwa itu adalah kegiatan ataupun perilaku yang salah, dan dia sudah sadar bahwa dia melakukan kesalahan dan mempunyai alasan, karena setiap anak masing-masing mempunyai alasan dalam melakukan sebuah tindakan. Dan selanjutnya adalah setelah mengetahui tersebut, kira-kira kalau seperti itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Contohnya seperti itu. Anak pasti akan menjawab kembali dengan keyakinan kelas yang sudah ditebalkan tadi, ditanamkan pada murid tadi, pasti akan menjawab tahu keyakinan kelasnya. Setiap anak harus peduli dengan lingkungan, misalnya seperti itu. Terus kemudian dalam ini keyakinan di atas bakat itu, kamu selanjutnya apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melakukan kesalahan tersebut? Saya di sini akan membuang sampah pada tempatnya. Terus kemudian yang telah terjadi, saya akan mengambil sampah yang sudah ada tersebut, dikembalikan ke tempat sampah, dimasukkan ke tempat sampah. Nah mungkin tahap-tahapannya seperti itu. Tentu restitusi anak agar kembali menemukan identitasnya sendiri semakin kuat untuk karakternya tersebut, karena apa? Didasari pada sebuah keyakinan kelas yang sudah menjadi motivasi intrinsik dari anak tersebut. Yang selanjutnya, ini Bapak Ibu terkait dengan contoh restitusi yang pernah saya lakukan. Itu saya pernah melakukan restitusi. Informasi kemarin pertanyaan Gusti kemarin minta surat sama saya tadi ya kajian itu nanti kita pulang terus harus kira-kira tujuan dari karena kemarin misalnya paksa atau bilang baik-baik terus kira-kira dia takut ini tidak itu lagi kira-kira tujuan dia itu kemudian kemarin di jempol uangnya tinggal
seperti itu ya. Karena kalau seperti itu, jika kalian merasa takut itu kira-kira itu tidak apa sih? Salah. Ada disini tidak akan mencari siapa yang benar siapa yang salah. Ya, nggak seperti itu. Ya, nggak akan mencari siapa yang benar siapa yang salah. Tidak seperti itu. Kalau kita setiap fase pasti punya setiap anak itu harus menghargai diri sendiri dan temannya. Setiap anggota kelas dan siswa harus disiplin dan seperti itu. Ya, kalau seperti dia kemudian yang membuat akan takut karena individual itu bisnis anggota kesatuannya bisa menggunakan di sini itu bisa sampai itu kita terus seperti itu. Terus kira-kira dia kira-kira caranya bagaimana dia tidak pertama ujiannya bagaimana yang bukan terus kira-kira kalian kalau mesti supaya tidak membuat seperti itu caranya mesti apa? Kalau dari kalau jajan itu harus sejuk yang bawah jadi besok pagi boleh kalau itu nanti itu ya jangan sampai seperti itu sampai seperti itu tapi tidak diinjak ya kira kemana tidak kira langsung tapi saya kemarin tidak berapa seperti itu nanti injak kalau saja cukup apa yang itu ya misalnya istirahat kemudian minta maaf kalau tidak akan terus kemudian jaga secukup Itu Bapak Ibu terkait dengan contoh restitusi itu nyata itu permasalahan nyata, bukan saya buat sebagai tugas saja kan, tapi saya memang prakteknya ini memang benar-benar
siswa tersebut melakukan kesalahan perilaku yang terkait dengan itu tadi, memang anak tersebut informasinya adalah suka malah minta uang dengan temannya itu secara paksa. Dan tadi di prosesnya itu saya sudah menanyakan juga terkait dengan validasi tindakannya, juga menstabilkan identitas. Salah satu cara menstabilkan identitas Bapak Ibu sebagai catatan adalah mengajak ke tempat yang mungkin tidak dilihat ataupun teman yang lain, itu sudah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Menstabilkan identitasnya seperti supaya tidak terlihat ini anak itu melawan kesalahan. Jadi dukung Pak, misalnya seperti tadi diajak baik untuk berdiskusi. Menstabilkan identitasnya adalah salah satu caranya, diajak ke tempat yang mungkin jauh dari teman-teman yang lain. Kemudian menanyakan tadi dengan baik-baik apa yang telah dilakukan, kenapa alasannya saya memanggil, itu akan ditanyakan. Terus kemudian memvalidasi tadi benar atau salah, ya salah ternyata dia sudah mengetahui dia salah, dia melakukan kesalahan. Terus kemudian dia punya solusi sendiri dan kembalikan kepada keyakinan kelas mengenai diri sendiri dan orang lain. Terus kemudian punya solusi sendiri anak tersebut. Yang pertama dengan bagaimana minta maaf, kemudian apa, berpelukan. Nah tadi seperti itu. Terus kemudian cara yang lain lagi apa, sarapan dari rumah, jajan secukupnya. Nah seperti itu punya dari timbulnya itu dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan sebuah aturan ataupun karena mungkin walaupun dia sebenarnya berupaya mencukupi atau memenuhi kebutuhannya untuk biar tidak kelaparan atau biar tetap kenyang. Nah, seperti itu adalah dia itu tindakannya itu bukan karena dia itu identitasnya sebagai anak yang nakal, tidak, tapi ternyata anak tersebut adalah berupaya memenuhi kebutuhannya apa ya tadi, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi saya supaya tidak lapar agar tetap kenyang. Makanya saya akeh, saya karena jajannya kurang, saya minta, ya saya tetap kenyang. Nah seperti itu. Terkait dengan segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan diagram tadi, di sini adalah diagram pola pikir dalam penerapan budaya positif dari awal sampai akhir tadi, dari perubahan paradigma sampai dengan tadi segitiga restitusi. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu, budaya positif atau transformasi pendidikan itu adalah yang dikedepankan sekarang ya, di era sekarang ini adalah budaya positif, penerapan budaya positif itu bersumber dari ini Bapak Ibu, filosofi pendidikan di Asia Dewantara. Itu 3 filosofi tadi yang terkait dengan yang pertama adalah semboyan tadi, apa yang tadi tiga yang kita mungkin luar biasa, yang luar biasa, kemudian menuntun siswa, terus kemudian menjadi manusia beriman asas trikon tadi. Yang ini adalah pendidikan yang menuntun dan manusia merdeka. Pendidikan yang menuntun tadi adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alamnya bahwa itu adalah yang kita pegang adalah teori konvergensi untuk menebalkan tadi laku-laku baik dan mensamarkan laku-laku buruk tadi. Terus kemudian menuntun anak sesuai kodrat alamnya, kodrat zamannya seiring dengan perkembangan zaman. Untuk apa? Agar menjadi manusia yang merdeka. Manusia merdeka tadi apa? Manusia yang tidak terpengaruh oleh orang lain ataupun lingkungan. Akan tetapi yang bisa mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri tadi. Di sini adalah tadi yang kita bahas adalah dengan teori kontrol atau choice theory dari William Glasser. Ini tadi ada 4 tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan baru, pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Nah ini berbasis aset atau kekuatan tadi dari anak sendiri, kekuatan dari anak sendiri, ibunya dari anak sendiri. Terus kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita paham kebutuhan anak tersebut sebenarnya untuk apa. Kita akan tahu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pasti mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
bisa dengan cara yang benar atau benar juga dengan cara yang menyimpang, dianggap menyimpang tadi. Dari sini tadi ini sesuatu yang sangat berhubungan adalah perilaku ini pasti adalah untuk disiplin tadi. Disiplin ini ada hubungannya tadi. Mengontrol diri sendiri adalah terkait dengan disiplin. Kemudian harus sesuai dengan perilaku. Setiap orang mempunyai tujuan dari perilaku tadi. Makna disiplin di sini belajar kontrol dengan menggali potensi diri kita agar tercipta tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai dari yang diri yang kita hargai, nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah dibahas pada poin di sini. Ada nilai-nilai kebajikan tadi terkait dengan segitiga restitusi tadi di akhir pasti dibalikan kepada nilai-nilai kebajikan. Yang selanjutnya teori semua perilaku memiliki tujuan tadi ada diturunkan menjadi sebuah teori motivasi, bicara menghindari hukuman, mendapatkan imbalan untuk menghargai diri sendiri, menghargai diri sendiri. Nah ini yang kedua ini adalah motivasi ekstrinsik. Yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik di sini. Nah ini akan diterima menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Yang di sini yang mempengaruhi adalah nilai-nilai kebajikan universal tadi, menghargai diri sendiri itu timbulnya dari sebuah nilai-nilai kebajikan universal itu atas kesadarannya sendiri. Dan di sini nilai-nilai kebajikan itu dituangkan dalam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat secara bersama yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya 5 posisi kontrol tadi. Di sini adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, manajer. Kaitannya dengan teori motivasi apa Bapak Ibu? Di sini adalah ini. Untuk yang penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah nanti menimbulkan motivasi pada anak tersebut. Jika kita memposisikan sebagai penghukum, maka anak tersebut motivasi melakukan sebuah tindakan itu hanya apa? Untuk menghindari hukuman. Hanya untuk menghindari hukuman. Yang kedua, yang selanjutnya adalah posisi kita sebagai teman dan pemantau. Nah ini hanya untuk sebagai apa? Mendapatkan sebuah imbalan ataupun apresiasi. Nah, di sini motivasinya kalau kita memposisikan diri kontrol kita sebagai teman ataupun pemantau, nanti motivasi anak tersebut melakukan tindakan itu hanya untuk mendapatkan imbalan. Nah seperti itu. Kalau temannya nggak biasa, tambah dekat dengan dia, tambah dekat dengan guru. Nah seperti itu contohnya. Yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Nah ini yang diharapkan adalah yang menurut saya itu paling ideal untuk diterapkan. Sebagai manajer ini maka anak tersebut akan menghargai dirinya sendiri, menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang diturunkan dalam apa? Keyakinan kelas. Nah selanjutnya terkait dengan kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi adalah bertahan hidup, survival, penguasaan atau kekuasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Perlu diingat tadi, setiap apa yang dilakukan, perilaku negatif yang dilakukan oleh anak tidak bisa menjadikan identitas anak tersebut adalah anak yang nakal. Karena bisa anak tersebut adalah bagaimana berupaya untuk memenuhi kebutuhan. Anak tersebut memenuhi kebutuhan. Tidak bisa diidentitaskan anak itu menjadi nakal. Karena pasti setiap perilaku anak tersebut upayanya adalah memenuhi kebutuhan tersebut berdasarkan dengan nilai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya segitiga restitusi, Bapak Ibu dalam penerapan segitiga restitusi ini, yang pertama langkahnya itu adalah menstabilkan identitas tadi. Dan biar tetap ada, biar tetap mempunyai keyakinan, biar tidak mempunyai rasa bersalah. Terus kemudian dengan cara apa tadi? Tidak mempunyai malu atas setelah melakukan kesalahan, disendirikan, diajak ngobrol bersama untuk dicarikan solusi tadi. Terus kemudian adalah dengan validasi kebutuhan. Pasti anak tersebut sudah mengetahui kesalahannya, mengetahui apa maksud dipanggil tersebut. Pasti dia akan menyampaikan alasannya melakukan kesalahan itu karena apa.
Nah ini atas melakukan kesalahan pasti dikembalikan kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita yang mempunyai jawaban atas jawaban anak tersebut. Anak tersebut. Saya di sini karena saya jajannya kurang, berarti kita sudah punya gambar. Nah, itu berarti ingin bertahan hidup dia, ingin bertahan supaya tetap kenyang, tidak kelaparan. Saya bermain dengan anak-anak, dengan teman-teman, lempar-lemparan sama berarti dia mencari sebuah kesenangan. Kenapa kamu tidur di dalam kelas? Nah, saya memang ini karena berarti dia nggak mau mengajarkan, berarti dia ini ternyata bebas. Maksud dengan besar kebebasan. Terus kemudian kasih saya rasa diterima, kadang-kadang seperti ini. Berkali-kali dari itu. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan diagram pola dari awal sampai akhir, barangkali mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin kurang jelas. Mungkin dari perubahan paradigma tadi, terus kemudian ada makna disiplin, kemudian teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia yang diturunkan dari teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser. Itu mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang perlu kita diskusikan bersama dengan mungkin realitas kenyataan apa yang ada di sekolah kita dan bagaimana kita untuk menyikapi situasi kondisi yang terjadi pada pasti ini ada anak. Masih mungkin ada yang miskonsepsi terkait dengan ini, mungkin apakah segitiga restitusi bisa dilaksanakan dengan sesama guru seperti itu. Itu saya rasa itu kurang karena mungkin kalau perannya adalah sebagai konselor mungkin bisa. Tapi kalau sesama rekan sejawat, saya rasa itu kurang tepat. Kalau mungkin itu ya dari guru dengan anak saya itu mungkin bisa. Kalau dengan rekan sejawat ini mungkin untuk penerapan segitiga restitusi ini mungkin kurang tepat. Kecuali sama rekan sejawat, tapi dia mempunyai peran yang lain sebagai konselor misalnya, itu bisa diterapkan. Tapi untuk segitiga restitusi bisa diterapkan untuk anak itu pasti bisa, itu bisa. Nah, dan itu. Dan juga mungkin miskonsepsi yang lain mungkin terkait dengan saya sudah menerapkan bagian dari segitiga restitusi ini tidak secara keseluruhan, mungkin hanya di sampai pada mungkin menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan saja, misalkan seperti itu ya tidak bisa dikatakan itu sebuah posisi kontrol kita sebagai manajer, tidak bisa. Karena kecenderungan pasti biasanya sudah dilakukan menstabilkan identitas, pasti anak itu bedanya diajak ngobrol sendiri, itu pasti sudah dilakukan, semua guru pasti sudah melakukan seperti itu. Dan validasi kebutuhan alasannya apa, pasti itu sudah pernah apa, tetapi biasanya yang menanyakan keyakinan kelas ini yang itu biasanya belum, tidak jarang untuk dilakukan, karena ini hubungannya adalah keyakinan kelas yang harus kita buat bersama dengan anak. Karena itu yang menanyakan keyakinan itu harus dasarnya adalah keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama dengan beberapa tahap tadi. Yang pertama mulai dari inventarisasi terkait dengan inventarisir terkait dengan peraturan kelas, kemudian menjadikan kalimat positif, menjadikan keyakinan kelas, terus kemudian pemantapan keyakinan dan tadi seperti itu. Ya biasanya seperti itu. Sudah tapi rata-rata biasanya, apakah saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi sebelumnya? Biasanya sudah, akan tetapi pada tahapnya biasanya menstabilkan identitas, menanyakan validasi kebutuhan, dan kembalinya biasanya yang pada tahap ketiga ini biasanya kembalinya tidak ke keyakinan kelas, akan tetapi ke tata tertib. Biasanya tata tertibnya seperti ini, kamu harus apa sekarang? Nah, sebenarnya seperti itu. Yang terjadi sekarang seperti itu, bukan sampai keyakinan kelas. Dan dalam penerapan budaya positif ini diharapkan itu dengan adanya kelas, dan saya harapkan untuk kedepannya besok Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan kelas agar bisa menjadi kontrol bagi anak, menjadi kontrol anak semakin terkontrol, kemudian kesadarannya dirinya semakin tumbuh berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Banyak nilai kebajikan universal Bapak Ibu, ada yang tanggung jawab, disiplin, menghargai diri dan apa itu yang disampaikan oleh para tokoh mungkin apa ya, yang peneliti itu banyak. Tapi yang kita makan sekarang adalah profil pelajar
masa sih interpretasi seperti yang melakukan dia sudah profil bahasa, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa dipakai yang lain. Nah, kali ini ada yang perlu disampaikan kepada ini, ada yang mungkin ditanyakan, perlu didiskusikan. Ini kenyataan di lapangan seperti ini yang harus sesuai dengan mengenai yang saya mau bertanya masalah bertahan hidup dan penguasaan. Selama ini yang saya lihat itu malah penguasaan. Jadi kebanyakan yang saya lihat itu anak meminta menolak itu ingin kuasa di suatu kelasnya, bukan untuk bertahan. Kalau biar bertahan itu biasanya cuma perengek. Aku komen itu biasanya ke situ. Gitu aja. Ya, terima kasih terkait dengan tadi 5 kebutuhan dasar yang harus kita selesaikan. 5 upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, akan tetapi anak tersebut berupaya dengan perilaku yang dianggap menyimpang. Seperti itu, diantaranya adalah meminta atau memalak tadi. Ada yang mengasumsikan itu penguasaan karena ingin menguasai. Itu juga bisa. Bukan berarti tidak bisa, ya. Tapi ya kalau yang tadi kasus restitusi saya tadi, karena itu anaknya tadi karena tidak sarapan. Jadi itu ada tujuannya adalah biar dia tetap kenyang dan tidak merasa kelaparan. Bisa juga dengan diasumsikan dengan kekuasaan. Saya minta biar teman-teman saya takut dengan saya. Itu juga bisa. Tergantung kita bagaimana membaca situasi, apa yang disampaikan tadi, alasan yang disampaikan anak yang disampaikan tadi. Misalkan contoh seperti ini, kenapa kok kamu tadi minta uang kepada dia takut dengan saya, dia takut dengan saya palak saja. Nah itu memang itu benar. Tadi pada saat penguasaan atau ingin mencari sebuah kekuasaan. Tergantung tadi kita menjawab sebuah apa yang menindaklanjuti kebutuhan anak tersebut dengan alasan anak tersebut dan alasan apa. Kita simak dulu alasannya kira-kira apa. Dengan jawaban anak tersebut baru kita yang berpikir, oh ternyata anak ini seperti ini. Itu boleh, tidak salah karena berdasarkan apa yang kita terima, informasi yang kita terima. Kalau tadi saya memang informasi yang saya terima dari siswa tadi pada saat restitusi anak tersebut, yaitu ternyata berupaya untuk bertahan. Saya maknai anak itu bertahan hidup agar supaya tidak merasa kelaparan, tidak senantiasa kenyang seperti itu. Itu boleh terkait dengan itu. Memang kita yang memaknai anak tersebut. Tapi catatannya tadi jangan sampai dimaknai sebagai identitas anak tersebut adalah anak yang nakal tadi. Kita telusuri dulu sebenarnya identitasnya itu sebenarnya tujuannya untuk apa. Nah itu nanti baru kita akan paham. Jadi tidak bisa dijadikan sebuah identitas bahwa anak itu adalah nakal. Karena kita belum mempunyai informasi yang valid dari anak tersebut terkait dengan apa yang dilakukan. Validasi tindakan dari yang valid, benar-benar valid, itu harus kita yang bisa validasi kebutuhan. Informasinya dari itu apa yang disampaikan anak tersebut, kita yang memaknai kebutuhan anak tersebut dan kita mencarikan nanti keyakinan kelas supaya memperoleh pemecahan masalah yang timbul bukan karena peraturan tapi keyakinan kelas, kemudian yang timbul dari motivasi intrinsik tadi. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang tanyakan.
Jika sudah tidak ada Bapak Ibu terkait dengan tadi yang terkait dengan aksi nyata modul 1.4 terkait dengan diseminasi budaya positif tadi yang mulai dari awal tadi tentang perubahan paradigma yang sampai dengan akhir tadi adalah segitiga restitusi dalam mewujudkan budaya positif tersebut. Harapan dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukoharjo, bagaimana bisa menciptakan sebuah keyakinan kelas. Diharapkan mempunyai setiap kelas mempunyai keyakinan masing-masing yang melibatkan peserta didik di dalam kelas tersebut. Sehingga keyakinan kelas tersebut akan tertanam atau tumbuh dan berkembang dalam diri anak tersebut menjadi sebuah motivasi intrinsik dalam diri anak dan sebagai kontrol bagi anak tersebut tatkala atau anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Kita mempunyai kontrol yang pasti dan kita bisa menempatkan posisi kontrol kita adalah yang tepat adalah sebagai manajer dengan tetap memahami kebutuhan dari anak tersebut dan motivasi apa dibalik apa yang dilakukan anak tersebut, sehingga harapannya nanti dengan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah nanti akan tercipta sebuah disiplin positif budaya positif, disiplin positif pada diri anak yang timbul karena motivasi intrinsik bukan karena motivasi ekstrinsik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di akhir dari diseminasi ini. Banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Mungkin terkait dengan diseminasi budaya positif aksinya modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukoharjo, banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.